Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Supervisi Pendidikan dan Kepala Sekolah. Sebelum memulai video penjelasannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wafira Khairunisa, NIM 20300 119 032 dari kelas MPI 12. Perkenalkan, nama saya Melime Nur Fatima, NIM 20300 119 kelas MPI 2. Perkenalkan, nama saya Hasbullah, nomor induk mahasiswa saya 20300 119 037, kelas MPI 2. Adapun pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama adalah konsep dasar supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian, jenis-jenis dan teknik supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh saudara Hasbullah. Dan pengertian serta fungsi dan tugas kepala sekolah akan dijelaskan oleh saudari Melime Nur Fatimah. Jadi pembahasan yang pertama adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan, yang kedua tujuan supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas guru sebagai komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara komprehensif dan kontinu. Nah, jadi supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang untuk mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuan supervisi pendidikan. Adapun tujuan khusus supervisi pendidikan difokuskan pada situasi pembelajaran. Tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas guru mengajar di kelas, yang gilirannya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Supervisi pendidikan mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah agar guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan mereka dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Yang ketiga adalah bersama-sama berusaha untuk mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar mengajar yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah membina kerjasama yang harmonis antara guru, siswa, dan pegawai administrasi sekolah, seperti mengadakan seminar, workshop, in-service maupun training. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Jadi, prinsip yang pertama adalah prinsip ilmiah, yaitu kegiatan supervisi pendidikan dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dari kenyataan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan alat perekam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain-lain. Setiap kegiatan supervisi pendidikan dilakukan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua adalah prinsip demokratis, yaitu memberikan bantuan dan layanan kepada guru didasarkan pada hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat, sehingga guru merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama, yaitu melakukan hubungan kerjasama yang menurut istilah supervisinya, yaitu sharing of idea atau berbagi ide, sharing of experience atau berbagi pengalaman, saling memberikan support, dan menstimulasi para guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif.
Setiap guru akan merasa termotivasi untuk mengembangkan kreasi dan potensi mereka jika supervisi dilakukan dengan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara yang menakutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis supervisi pendidikan ini ada 3. Yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru, khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Yang ketiga yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat berarti suatu pengawasan yang memang sudah dengan sendirinya atau melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pemimpin, dari pimpinan tingkat atas sampai dengan pimpinan tingkat yang paling bawah dari semua organisasi atau lembaga. Sedangkan pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik supervisi pendidikan. Supervisor dalam meningkatkan program sekolah dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan. Pada hakikatnya terdapat banyak teknik atau metode untuk menyelenggarakan program supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, ditinjau dari banyaknya guru, dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun beberapa hal atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik individual ini, yang pertama kunjungan kelas, kemudian yang kedua observasi kelas, yang ketiga yaitu wawancara perseorangan, yang ketiga yaitu wawancara kelompok. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Banyak bentuk-bentuk dan teknik yang bersifat kelompok ini, namun diantaranya yang lebih umum adalah yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Kedua yaitu rapat guru. Kemudian yang ketiga yaitu karya atau workshop. Yang kedua yaitu penataran. Kemudian yang ke-E yaitu seminar. Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah yang dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dengan siswa yang menerima pelajaran. Dengan ini, kepala sekolah juga dapat disebut sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang dimana tugasnya untuk menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer. 1. Memiliki tanggung jawab dengan tugas dan dapat dipercaya. 2. Memiliki visi dan misi untuk sekolahnya. 3. Mengorganisasikan seluruh kegiatan. Kepala sekolah sebagai supervisor. 1. Melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran. 2. Bimbingan dan konseling.
3. Urusan tata usaha. Keempat, kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut sekolah. Kepala sekolah sebagai inovator. 1. Melakukan pembinaan kepada guru ataupun karyawan yang ada di sekolah. 2. Melaksanakan pembaharuan untuk menggali sumber daya yang ada di komite sekolah maupun yang ada di masyarakat. 3. Melaksanakan pembaharuan dalam kurikulum. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi yang berkaitan tentang perencanaan, kesiswaan, pengawasan, kurikulum, bimbingan dan konseling, serta penataan ruang. Kepala sekolah sebagai motivator. 1. Mengatur lokasi agar lebih kondusif. 2. Menjaga silaturahmi antara guru dan karyawan. 3. Menjaga sekolah dan lingkungan sekitarnya. 4. Menerapkan sistem penghargaan dan sistem hukum. Baik, saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi supervisi pendidikan dan kepala sekolah. Yang pertama yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang untuk mengembangkan situasi belajar mengajar di sekolah ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis supervisi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. B. Supervisi klinis. C. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Yang ketiga yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi 2. A. Teknik individual. B. Teknik kelompok. Baiklah, yang keempat yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah yang dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau di mana tempat yang terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Baiklah, yang kelima yaitu tugas dan fungsi kepala sekolah. A. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin. B. Kepala sekolah sebagai supervisor. C. Kepala sekolah sebagai administrator. D. Kepala sekolah sebagai inovator. Dan E. Kepala sekolah sebagai motivator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dan kesimpulan mengenai materi supervisi pendidikan dan kepala sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was cold at night when